Baiklah, pada video kali ini kita masih belajar tentang penyetaraan reaksi redoks, akan tetapi dengan metode yang baru, yaitu metode bilangan oksidasi. Apa yang harus kita lakukan dalam menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi? Nah, berikut itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang harus dilakukan dalam menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi adalah pertama, menyamakan unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Perlu diingat bahwa golongan 1A, golongan 2A, oksigen dan hidrogen itu jarang berubah bilangan oksidasinya. Langkah selanjutnya adalah menentukan biloks totalnya. Kemudian, buatkan garis penghubung. Nah, garis penghubung ini tujuannya adalah agar nantinya tidak tertukar antara reduksi dan oksidasi saat akan kita kalikan. Langkah berikutnya adalah memberikan pengali sederhana. Kemudian, menyetarakan muatan. Nah, dalam menyetarakan muatan ini, perlu kita perhatikan apakah reaksi tersebut dalam suasana asam atau suasana basah. Jika pada suasana asam, muatan itu disetarakan dengan menambahkan H+ pada sisi yang muatannya lebih kecil atau lebih negatif. Sementara pada suasana basah itu muatan disetarakan dengan menambahkan OH- pada sisi atau ruas yang lebih positif atau yang lebih besar. Untuk lebih mudah mengingatnya, bisa kalian perhatikan muatannya ini. H+ itu muatannya adalah positif, sehingga ditambahkan ke yang negatif atau yang lebih kecil. OH- itu muatannya negatif, sehingga ditambahkan ke yang lebih positif atau yang lebih besar. Langkah terakhir yaitu samakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Pada reaksi MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4- tambah Pb2+, ini dalam suasana asam. Nah, langkah pertama yaitu menyamakan unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Biasanya itu bukan golongan 1A, 2A, O, dan H. Maka yang mungkin berubah bilangan oksidasinya itu adalah Mn dan Pb. Kita lihat Mn di sebelah kiri itu 1, di sebelah kanan juga 1, berarti sudah sama. Begitu juga Pb di sebelah kiri itu 1, di sebelah kanan juga 1, berarti sudah sama. Artinya kita tidak perlu melakukan perubahan apapun. Langkah berikutnya adalah menentukan biloks totalnya. Nah, kita mulai satu persatu untuk setiap spesies. Yang pertama adalah MnO. MnO ini merupakan senyawa, sehingga jumlah biloksnya itu sama dengan 0. Masih ingat pada aturan penentuan bilangan oksidasi O itu sama dengan -2. Sehingga untuk sama dengan 0, maka bilangan oksidasi Mn itu harusnya adalah +2. Sehingga +2 tambah -2 itu sama dengan 0. Spesies berikutnya itu adalah PbO2. PbO2 ini juga senyawa, sehingga tidak bermuatan, maka jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Nah, tadi bilangan oksidasi oksigen itu adalah -2. Maka -2 ini kita kalikan dengan 2, sehingga bilangan oksidasinya itu adalah -4. Maka untuk sama dengan 0, bilangan oksidasi Pb itu +4. Berikutnya adalah MnO4-. Nah, MnO4- ini bukan senyawa, tapi merupakan ion poliatom. Sehingga jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya. Nah, muatannya di sini adalah -1. Maka jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan -1. Bilangan oksidasi O tadi -2, -2 dikali 4 itu sama dengan -8. Sehingga
supaya sama dengan min 1, maka bilangan oksidasi Mn itu adalah plus 7. Berikutnya adalah Pb2+. Nah, Pb2+ ini adalah ion monoatomik atau ion monoatom, sehingga bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya. Maka muatan Pb di sini itu adalah 2+, maka bilangan oksidasinya itu adalah plus 2. Langkah selanjutnya adalah membuatkan garis penghubung. Nah, kita lihat Mn itu berubah bilangan oksidasinya dari plus 2 ke plus 7. Artinya terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Berarti peristiwanya adalah peristiwa oksidasi, di mana meningkat sebanyak 5. Maka kita buatkan garis penghubungnya. Ini adalah garis penghubung oksidasi. Kita tandai dengan 5. 5 itu adalah jumlah perubahan bilangan oksidasinya. Kalau Mn adalah oksidasi, maka Pb secara otomatis itu adalah reduksi. Dapat kita lihat dari perubahan bilangan oksidasinya dari plus 4 ke plus 2, artinya terjadi penurunan. Berarti terjadi reaksi reduksi, di mana selisih perubahan bilangan oksidasinya itu adalah 2. Langkah selanjutnya adalah memberikan pengalih sederhana. Nah, tujuan memberikan pengalih sederhana itu adalah untuk menyamakan elektron yang terlibat. Di sini peristiwa oksidasi itu melibatkan 5 elektron, sementara peristiwa reduksi itu 2 elektron, berarti tidak sama. Maka kita berikan angka sederhana untuk mengalihkan sehingga perubahannya atau elektron yang terlibat itu sama. Maka 5 itu kita kalikan dengan 2, dan 2 kita kalikan dengan 5. Sehingga yang ada di ujung garis biru, garis penghubung biru itu semua dikalikan 2, dan garis penghubung kuning itu dikalikan 5. Maka setelah dikalikan, reaksinya itu menjadi 2MnO tambah 5 PbO2 menghasilkan 2MnO4- tambah 5 Pb2+. Setelah kita kalikan, kita samakan muatannya. Nah, reaksi ini dalam suasana asam, sehingga muatannya kita samakan dengan H+. MnO2 ini jumlah muatannya adalah 0. PbO2 juga 0. Berarti di kiri ini jumlah bilangan oksidasinya itu adalah 0. Maksudnya jumlah muatannya itu adalah 0. MnO4- itu jumlah muatannya min 2. Sementara Pb2+ itu 10 karena 2 dikalikan 5. Ini tadi untuk MnO4- min 1 dikalikan 2. Maka di ruas kanan itu jumlah muatannya adalah 8. Di ruas kanan jumlah muatannya adalah 8. Sementara H+ itu muatannya positif, berarti harus ditambahkan di ruas yang muatannya lebih kecil atau yang lebih negatif. Berarti kita harus menambahkannya di ruas kiri. Sebanyak selisihnya adalah 8. Berarti kita tambahkan 8 H+ di ruas kiri. Berikutnya adalah menyamakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Di ruas kiri itu hidrogennya ada 8. Di ruas kiri itu hidrogennya ada 8, sementara di ruas kanan itu tidak ada. Berarti kita harus menambahkan 8 hidrogen di ruas kanan agar sama dengan di ruas kiri, sama-sama 8.
Tetapi karena hidrogen itu kita setarakan dengan H2O, sementara H2O itu sudah memiliki 2 hidrogen, berarti yang tadinya harusnya kita tambahkan 8, kita tambahkan setengahnya saja, yaitu 4. Kita tambahkan di ruas kanan itu 4 H2O. Sekarang, karena semua langkah sudah selesai, maka kita cek apakah reaksi ini sudah setara. Mari kita lihat O-nya saja. O di ruas kiri itu ada 2 tambah 2 kali 5, 10, berarti 12. Sementara di ruas kanan itu ada 2 dikali 4, 8, tambah 4, 12. Berarti sudah sama ya, artinya reaksi ini sudah setara. Contoh berikutnya itu soal dalam suasana basah. CrO42- tambah FeOH 2 kali menghasilkan Cr2O3 tambah FeOH 3 kali. Langkah pertama tadi adalah menyamakan unsur yang berubah bilangan oksidasinya, yang bukan golongan 1A, 2A, O, dan H. Berarti yang mungkin berubah bilangan oksidasinya itu adalah Cr dan Fe. Nah, kita lihat Cr di sebelah kiri itu ada 1. Sementara di sebelah kanan itu ada 2. Berarti tidak sama. Sehingga kita harus menambahkan 2 di depan CrO4 2-. Fe itu di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, berarti sudah sama. Jadi kita tidak perlu menambahkan apapun. Sehingga kita sudah bisa menentukan biloxnya. Nah, yang pertama itu CrO4 2-. Ini adalah ion poliatom sehingga jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya. Tapi karena ini sudah ditambahkan dengan 2 tadi di depannya sehingga yang ada di belakangnya itu semua dikalikan 2. Sehingga yang tadinya harusnya jumlah bilangan oksidasinya itu adalah min 2, itu menjadi min 4. Jadi ini kita kalikan. Sehingga jumlahnya itu adalah min 4. Semuanya juga seperti itu. Berarti tadi O kan bilangan O itu bilangan oksidasinya itu min 2. Min 2 dikali 4, min 8 dikali 2 itu min 16. Supaya sama dengan min 4, berarti Cr itu adalah plus 12. Berikutnya adalah FeOH 2 kali. Nah, ini adalah senyawa sehingga jumlah bilangan oksidasinya itu adalah 0. Pada penentuan bilangan oksidasi yang lalu, itu hidrogen bilangan oksidasinya itu adalah plus 1. Sehingga plus 1 dikali 2 itu plus 2. O itu min 2 dikali 2 min 4. Nah, supaya sama dengan 0, maka Fe itu plus 2. Plus 2 tambah min 4 tambah 2 sama dengan 0. Berikutnya adalah Cr2O3. Merupakan senyawa sehingga bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. O itu min 2, bilangan oksidasinya dikalikan 3, maka min 6. Nah, supaya sama dengan 0, maka Cr itu bilangan oksidasinya adalah plus 6. FeOH 3 kali itu adalah senyawa tak bermuatan, maka bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Hidrogen tadi bilangan oksidasinya plus 1 dikali 3, maka plus 3. O itu bilangan oksidasinya min 2 dikali 3 itu jadi min 6. Maka supaya sama dengan 0, Fe itu bilangan oksidasinya adalah plus 3. Setelah kita tentukan semua biloxnya, maka sudah bisa kita tentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Nah, di sini Cr bilangan oksidasinya berubah dari plus 12 ke plus 6. Berarti terjadi penurunan. Maka yang terjadi adalah reaksi reduksi. Dengan selisih penurunan bilangan oksidasinya itu adalah 6. Fe itu
Dari plus 2 ke plus 3, berarti terjadi kenaikan. Dengan selisih bilangan oksidasinya adalah 1. Berarti karena terjadi kenaikan, maka Fe itu mengalami oksidasi dengan selisih 1. Berikutnya adalah memberikan pengalih sederhana untuk menyamakan elektron yang terlibat. Nah, di sini jumlah elektronnya adalah 6, yang di sini adalah 1. Maka supaya sama, 6 ini kita kalikan 1, dan yang 1 kita kalikan dengan 6. Sehingga yang ada di garis kuning itu dikalikan 1 semua, koefisiennya, sementara yang di ujung garis biru itu dikalikan 6. Setelah dikalikan, reaksinya menjadi 2CrO42- tambah 6 FeOH 2 kali, menghasilkan Cr2O3 tambah 6 FeOH 3 kali. Setelah kita kalikan, baru kita samakan muatannya. Di mana ini reaksi dalam suasana basah, maka penyamaan muatan itu kita lakukan dengan menambahkan OH-. CrO42- itu muatannya min 2 kali 2 berarti min 4. FeOH 2 kali itu 0. Di sebelah kiri itu jumlah muatannya adalah min 4. Di sebelah kanan Cr2O3 itu 0. FeOH 3 kali juga 0. Berarti jumlah muatannya itu adalah 0. Nah, pada suasana basah, menambahkan OH-nya itu di muatan yang lebih besar. Ini antara min 4 dan 0 itu lebih besar 0, maka kita tambahkan di ruas kanan. Berapa yang harus ditambahkan? Sebanyak selisihnya. Selisih muatannya itu adalah 4, maka di ruas kanan kita tambahkan 4 OH-. Setelah itu, kita samakan hidrogennya. Kita lihat, di sebelah kiri itu hidrogennya ada 2 dikali 6 berarti 12. Sementara di sebelah kanan itu ada 3 kali 6, 18, tambah 4, berarti 22. Ada selisih 10 hidrogen. Di sebelah kiri itu kekurangan 10 hidrogen. Nah, hidrogen itu kita setarakan dengan H2O. Berarti kita harus menambahkan 5H2O untuk menyetarakan hidrogen yang tadi kurang 10. Setengahnya saja. Jadi 2 kali 5, 10. Sekarang kita cek reaksi ini apakah sudah setara atau belum. Kita lihat O-nya. O itu di sebelah kiri itu ada 5, tambah 2 kali 4, 8, tambah 2 kali 6, 12. Ini sama dengan 25. Yang di ruas kanan itu ada 3 tambah 18 tambah 4. 3 tambah 18, 21 tambah 4, 20. Berarti reaksi ini sudah setara. Agar kalian lebih mantap lagi dalam menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, silakan kalian berlatih dengan soal berikut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.